Sesaat lagi kita jelang acara berikutnya. Sahabat inspirasi, saat ini kamu sedang mendengarkan Senada dan Sigma, Senandung Nada Islam dan Konsultasi Agama. Frequency Radio, media hiburan dan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur sahabat inspirasi, kita kembali hadir di acara Senada dan Sigma, Senandung Nada dan Konsultasi Agama di edisi Kamis 31 Agustus tahun 2023. Saya selalu ingat bulan Juni ya. Kenapa ya? Apakah ada sesuatu dengan bulan Juni? Hanya Tuhan yang tahu ya, sahabat inspirasi ya. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, seperti biasa mulai 31 Agustus sampai seterusnya nanti, Senada dan Sigma akan hadir pukul 21 waktu Indonesia bahagian Barat, akan menemani kamu di malam hari ini ya. Jadi karena berhubung pemateri kita juga beliau ada acara di tempat lain, jadi Senada dan Sigma yang biasanya pukul 7 malam jadi pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Dan mohon maaf sahabat inspirasi, sempat terdengar sayup-sayup di pesawat radio Anda ya, bahwa koneksi kami agak sedikit diberisiki oleh hujan ya. Harap dimaklumi saja ya, karena kita studio yang tidak ada penutup voice-nya gitu ya. Oke. Oke, sebentar ya sahabat inspirasi.
maaf sahabat inspirasi ya, ada yang harus diperbaiki dulu sebentar gitu ya. Oke, tema kita di kesempatan malam hari ini yaitu 31 Agustus tahun 2023. Sahabat inspirasi bertepatan dengan 16 Safar 1445. Nah, tema kita adalah untuk siapa kita ibadah? Apakah untuk Allah Subhanahu wa taala ataukah untuk yang lain? Tapi yang terlebih penting, untuk siapa kita ibadah? Itu harus kita ketahui, sahabat inspirasi. Sahabat inspirasi, Allah Subhanahu wa taala memang menyuruh kita untuk melakukan sholat, menyuruh kita untuk berpuasa, menyuruh kita untuk mendirikan sholat berjamaah, menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan yang namanya ibadah. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah ibadah kita untuk Allah? Apakah ibadah kita untuk manusia? Banyak sekarang orang yang pergi haji, ibadahnya bukan untuk Tuhannya, tapi melainkan untuk orangnya. Langsung saja kita sapa pemateri kita, Bang Muhammad Munir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abang. Gimana kabarnya di kesempatan malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau sahabat inspirasi bagaimana kabarnya nih? Pasti sehat ya. Oke, Bang Munir, tema kita di malam hari ini, untuk siapa kita ibadah? Tentunya sering sekali hal ini menjadi pertanyaan bagi kita sendiri ya Bang Munir ya. Benar sekali. Oke, baik. Sahabat inspirasi dan pendengar Breakers Radio dan juga Anda yang ada di rumah bisa langsung kirim komentarnya dari sekarang ya di 085855048852. Mention juga di Instagram kita di breakersradio.id. Dan sahabat inspirasi yang mau telepon juga boleh di 0821 6376 2347, sahabat inspirasi. Oke, baik. Untuk Abang Munir, saya persilakan waktu dan tempatnya diambil ya di kesempatan hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat inspirasi, sebelumnya kita mari sama-sama mengucapkan syukur kepada Allah ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang layak disembah, dan tentunya Allah yang menciptakan. Salawat bering salam tak lupa juga kita kirimkan kepada pucuk junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita banyak berselawat terhadap beliau, kita pun diakui umatnya yang setia akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, sesuai dengan tema kita ya, untuk siapakah kita beribadah? Penasaran ya sahabat inspirasi ya? Baik. Nah, sebelum itu saya akan menerangkan apa sih konsep ibadah itu. Baik. Ibadah dalam bahasa ya, atau tata bahasa itu artinya semua ketentuan ya, semua ketentuan ataupun semua aktivitas ya, semua aktivitas yang berkenaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apapun bentuk ibadah itu ada banyak ya. Ibadah ini lagi terbagi ya, sahabat inspirasi ya, terbagi. Dalam ketentuan ibadah itu ada dua bagian, ada ibadah yang wajib dan juga ada ibadah yang sunnah. Jadi perlu saya ulangi kembali ya sahabat inspirasi ya, kalau ada yang bertanya apa sih ibadah? Semua ketentuan ibadah itu artinya adalah semua kegiatan atau aktivitas yang menghubungkan antar kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Antara Allah, menghubungkan kita antara Allah dengan hambanya. Nah,
sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Dijelaskan dalam surah Az-Zariyat di juz yang ke 27 di surat yang ke 51 ayat 55 ayat 56 mohon maaf menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah pernyataan tegas dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Dalam artian sahabat inspirasi bahwa konsep ibadah bisa kita artikan secara mudah atau ringkas ya. Mudah atau ringkas yaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syarat-syarat tertentu ya sahabat inspirasi ya yang menjadikan ini adalah ibadah. Nah, sebab begini sahabat inspirasi, ada terkadang orang-orang yang telah yakin bahwa dia itu beribadah kepada Allah, ya konsepnya ibadah, tapi sebenarnya dia sedang tidak beribadah kepada Allah. Mengapa? Karena dia mempercayai sesuatu yang lain. Dia beribadah, berharap ada yang memuji atau adanya sombong atau ujub ya. Nah, itu perlu digarisbawahi ya sahabat inspirasi ya. Nah, jadi untuk siapa kita beribadah? Jelas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada yang bertanya lagi nih sahabat inspirasi. Kalau ada yang bertanya untuk siapa kamu beribadah? Untuk Allah. Allah yang menyuruh kita beribadah kepadanya. Ada pertanyaan. Tapi Munir, apakah beribadah itu di saat zaman Rasulullah? Tidak. Seperti yang saya katakan bahwa ibadah itu semua kegiatan atau aktivitas yang melandaskan kita atau menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mau makan itu ibadah. Ya. Kita mau bepergian itu ibadah selama di situ kita ingat kepada Allah. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa keluar rumah, doa masuk rumah, kemudian doa di saat kita makan itu bukan tanpa agar Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi dan menjadikan semua apa yang menjadi aktivitas kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya bahwa ibadah itu untuk Allah sendiri. Nah, Bang Munir, ini bagaimana sih kalau misalnya kan kita kan sebagai pria atau sebagai lelaki, kita harus sebagai lelaki itu sholat harus di masjid. Nah, ini kan tentu dilihat orang ya, sholat kita nanti, ibadah kita ini. Kita kan ini pasti akan ada, wah si ini rajin banget ya sholatnya gitu kan. Nah ini bagaimana kita untuk menghindari hal agar kita tidak bangga dengan pujian tersebut, Bang Munir? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Abang ya. Ya, terkadang kita ya di saat beribadah kita pun inilah ya, di dalam surah An-Nas itu sahabat inspirasi ya bisa lihat di ayat yang ke 5 dan ke 6 ya. Tentunya sudah hafal ya, nggak mungkin nggak ada yang hafal nih. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, ternyata ibadah yang memang tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, setan juga bisa ikut ambil bagian. Apa buktinya? Kami akan yang membisikkan kejahatan ke dalam ke dalam dada manusia. Was-was, al-waswasil khannas ya, artinya bisikan-bisikan. Dari mana? Dari golongan jin dan manusia, minal jin dan manusia. Untuk itulah di saat beribadah, baik yang dilihat ataupun hanya kita dan Allah yang tahu, untuk itulah kita harus menanamkan konsep bahwa
jangan pernah kita menyimpan rasa sombong di dalam hati kita. Jangan kita menyimpan rasa sombong di dalam hati kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Luqman, ya. Silakan dilihat dalam surah Luqman, Allah mengatakan, ya. Apa kata Allah di sana tuh? Allah mengatakan bahwa Allah itu tidak menyukai orang yang berbangga diri, orang yang menyombongkan diri. Innallaha yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai mukhtalin fakhur, orang-orang yang membanggakan dirinya, ya. Tapi itu kan tidak bisa dilihat. Memang hanya kita dan Allah, dan yang itulah untuk itulah kita harus menanamkan konsep bahwa tanamkanlah di dalam hati kita agar kita itu melakukan segala aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berjamaah, tanamkanlah untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui nih, sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Terkadang kita tidak sadar bahwa suatu amalan yang dirasa baik tapi itu sudah berantakan, ya, sudah berantakan. Misalnya di saat kita sholat di masjid, ya, misalnya kita sholat di masjid ini kebanyakan tuh habis zikir kita kabur. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita kabur, ya. Bukan anak-anaknya tapi orang tuanya. Nah, di situ kita harus mengurangi, bahkan jangan sampai, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa melarang orang-orang yang setelah sholat itu berdiri lalu kabur, ya. Hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar itu bisa meminimalisir sesuatu bisikan di dalam hati kita yang menyebabkan kita beribadah bukan karena Allah tapi karena makhluknya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Oke, baik. Nah, menarik sekali. Tentunya kita tahu ya, setiap apa yang kita lakukan selalu ada nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa kan tak terlihat, ibadah tak terlihat nih Mas Munir. Beda dengan sholat. Sholat itu dia adalah ibadah terlihat, sama juga seperti haji dan sedekah. Agar kita bisa tetap khusyuk dalam melakukan ibadah ini, apa tipsnya nih Bang Munir? Baik. Ini pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh sahabat inspirasi, ya. Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Baik sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, ya. Apa sih tips ya untuk ibadah itu khusyuk, ya? Nah, kalau para ulama ini ya sahabat inspirasi ya membagi yang namanya kualitas ibadah itu menjadi 3. Ada khusus, ada yang super khusus, ada yang khusus, ada yang ibadah orang awam. Ini ulama untuk apa? Agar menjadi pelajaran. Nah, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, agar senantiasa khusyuk dari ibadah itu adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau perlu berlama-lamalah di dalam sholat. Berlama-lama dalam sholat memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan di saat kita sholat kan kadang-kadang banyak gangguan. Untuk itulah kenapa untuk khusyuk itu sulit. Tapi kita bisa berusaha. Nah, kita bisa berusaha. Makanya para ulama sebelum dia melakukan sholat, ya, ulama-ulama tabi'in itu dia memperbanyak zikir. Karena salah satu yang membatalkan khusyuk seseorang di saat udah iqomat misalnya, kemudian dia sudah sholat asik ngobrol. Nah, itu yang akan membuat khusyuknya menjadi hilang. Nah, itu perbanyak zikir. Ya. Kan di saat azan dan iqomah itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Maka perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, demikian juga untuk ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah yang secara wajib atau yang sunnah, ya. Perbanyaklah melakukan segala aktivitas itu minimal mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, barang siapa yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim maka suatu amalannya tertolak. Nah, itu berarti itu jelas. Berarti salah satu yang membangkitkan khusyuk kita. Khusyuk itu
secara bahasa adalah kita ketentuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingat lain. Ya, kita tidak ada ingat lain. Yang kita ingat hanya Allah Subhanahu wa taala, itu khusyuk secara bahasa ya. Nah, itu yang pertama. Jadi perbanyaklah berzikir. Perbanyaklah berzikir. Nah, untuk yang kedua, perbanyaklah untuk kita itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menjadi jaminan. Tapi apakah istighfar itu pas sholat? Tidak ya. Silakan dilihat surah Al-Imran ayat 191, terletak pada juz ke-4 ya, surah Al-Imran surah ke-3. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kata Allah itu, orang-orang yang mengingat Allah itu bukan karena di saat dia lagi memang melakukan ibadah-ibadah kewajibannya, entah dia sholat, entah dia berhaji, tidak. Tapi dia selalu mengingat dan merasa takut kepada Allah. Uzkurullah, ya, takut kepada Allah dengan apa? Qiyamah wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sambil berdiri, sambil duduk, dan sambil berbaring. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena salah satu yang membuat kita tidak khusyuk karena adanya pikulan dosa di dalam hambanya. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Lalu yang ketiga, apalagi kita ambil 3 poin ya. Yang pertama itu apa? Banyak mengingat Allah, khususnya di waktu-waktu mustajab. Zikir ya, khususnya ya. Kalau misalnya sholat, yaitu di antara azan dan iqamah. Nah, makanya di situ tidak dianjurkan kita untuk berbicara ya, tidak dianjurkan kita untuk berbicara. Yang kedua adalah apa? Banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah dengan beristighfar. Dan yang ketiga, tetap berusaha ataupun berikhtiar meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sahabat inspirasi, salah satu yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita karena kita itu berputus asa. Ya, saya tuh banyak banget dosa, Allah itu tidak akan mengampuni dosa. Saya tuh banyak dosa, saya ingin ini saja. Nah, yang putus asa ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar, ya, surah ke-39 di juz yang ke-24. Allah mengatakan apa? Allah mengatakan sesungguhnya Allah itu qul ya ibadiyalladzi, kata Allah. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, ya, ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus dari rahmatku, berputus asa. Aku tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa kata Allah? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Orang yang padahal aku itu maha baik, aku maha pengampun. Ya, ingat. Terkadang jalan cerita ini tidak masuk akal ya sahabat inspirasi. Sekarang coba kita menelaah ya dengan sirah-sirah atau sejarah Islam. Banyak sekali pelaku dosa Allah ganjar dia pahala berlimpah, bahkan jadi rebutan para malaikat. Apa diantaranya? Diantaranya adalah ada orang-orang yang berbuat dosanya itu membunuh. Tapi seketika ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya, kemudian dia meninggal, apa? Dia menjadi rebutan para malaikat dan Allah sangat mencintainya. Artinya apa? Artinya jangan pernah kita berputus asa, karena yang putus asa ini yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keajaiban yang lain. Untuk itu, sahabat inspirasi, ambillah ke-3 poin ini untuk menunjang kekhusyuan kita menjadi baik. Dan ingat, apabila kalian gundah, apabila kalian itu ingin mengeluh, maka selain kepada manusia, maka perbanyaklah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, apabila katakanlah kepada hambaku, ya, katakanlah kepada hambaku, kalau kalian meminta
aku kabulkan. Kalian memohon ampunan, aku ampuni. Ya. Faktanya yang menjadi masalahnya siapa nih yang melakukan hal tersebut? Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, sebelum kita ke pertanyaan pendengar, kita simak dulu satu tembang yang sudah saya persiapkan. Tetap di Breakers Radio, sahabat inspirasi media hiburan dan informasi. Sahabat inspirasi, jangan kemana-mana dulu ya, karena kami akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, berbicara mengenai syahadat, tentunya sahabat inspirasi mengetahui dong apa itu syahadat. Secara bahasa, syahadat itu berarti bahwa kita mengakui atau bersaksi bahwa ada ilah yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga utusannya yaitu Habibuna Muhammad Rasulullah SAW, yaitu sebagai utusannya. Itu kalimat syahadat yang dijelaskan oleh fikih, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Oleh karena itu, syahadat ini dijadikan pondasi oleh lisan Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Bahwa di saat seseorang tersebut ingin mengetahui Islam, ingin masuk Islam, maka ia harus bersyahadat dulu. Apabila di antara seorang hamba yang ingin mengenal Islam, yang mengakui bahwa Islam itu benar, namun enggan bersyahadat, maka ia tidak dikatakan Islam. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, itulah kemurnian dari ajaran dari Rasulullah SAW. Tidak perlu banyak sesajian, tidak perlu banyak ritual, tidak perlu banyak hal-hal yang tidak membawa faedah, yang melengsarkan dari pelakunya dari agama. Namun cukup satu permintaannya, yaitu bersyahadat, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang berhak disembah, dan juga Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, ada pertanyaan yang mendasar untuk pribadi kita masing-masing. Sebagaimana jauhkah kita mengenal Islam melalui syahadat kita? Karena makin banyak saat ini, karena makin majunya sebuah zaman, termodernisasinya sebuah zaman, sampai seorang hamba tersebut melupakan syahadat. Karena ingat, syahadat memiliki beberapa pembatal. Di antara pembatal syahadat adalah syirik.
adalah syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa di surah ke-4 juz ke-5 ayat 116. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni dosa selain syirik yang Ia kehendaki. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Orang yang syirik, ya, seorang manusia yang syirik kata Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, yaitu sesat sejauh-jauhnya. Allah Subhanahu wa taala murka padanya. Allah benci kepadanya. Bahkan dia masuk neraka tanpa hisab. Summa na'udzu billahi min dzalik. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, bagaimana sih cara kita memperbaiki kualitas syahadat kita? Yang pertama, setelah kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak disembah dan juga Rasulullah adalah utusannya, maka hendaklah kita mempelajari sejauh mana Islam itu. Kita pelajari bagaimana kita mengenali Islam melalui sholat, bagaimana kita mengenal Islam melalui zakat, bagaimana kita mengenal Islam melalui puasa, dan bagaimana kita mengenal Islam melalui haji. Oleh karena itu, para sahabat di saat masuk Islam, baru mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW langsung gerak cepat. Untuk apa? Untuk memberikan ilmu yang sebaik-baiknya. Hal ini menjelaskan bahwa Islam, masuknya seseorang di dalam agama Islam dengan syahadat tidak serta-merta hanya lisannya saja yang mengakui bahwa Tuhan itu adalah benar dan Muhammad itu adalah utusan Allah, namun ia juga harus mempelajari semua ketentuan Islam. Mungkinkah sahabat inspirasi juga ikut mempelajarinya? Tanyakan pada diri sendiri. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, oleh karena itu, yuk marilah kita sama-sama mengkoreksi diri sendiri. Sejauh mana keislaman kita yang selama ini kita pelajari? Sejauh mana ibadah sholat kita? Karena rukun Islam itu terdiri atas pondasi 5. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Dan semuanya harus dipelajari dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau pancarkan sinar Rabil Izzati, kau taburkan rahmat di muka bumi. Kau pancarkan sinar Rabil Izzati, kau taburkan rahmat di muka bumi. Ya Muhammad, engkau Nabi terpuji. Ya Al-Amin, engkau panutan kami. Ya Muhammad, engkau Nabi terpuji. Ya Al-Amin, engkau panutan kami. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat inspirasi berada, 31 menit melintasi formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita masih punya waktu 30 menit lagi di acara Senada dan Sigma di kesempatan malam hari ini. Aduh, ya, lagi-lagi persoalan nikah pertanyaannya ya. Tapi kita langsung ke pertanyaan Bang Yoyo dulu di Banyuwangi. Apakah yang ditanyakan oleh Bang Yoyo?
Oke. Bagaimana caranya kita beribadah dengan ikhlas dan benar-benar karena Allah? Sementara kita tahu bahwa banyak orang beribadah umumnya hanya karena takut, yaitu takut kepada neraka dan mengejar surga. Terima kasih. Oke, silakan Mas Munir. Baik, dari Bang Yoyo ya, Masya Allah. Baik, bagaimana sih kita beribadah dengan ikhlas karena Allah, sementara orang banyak beribadah karena takut neraka dan mengejar surga ya. Baik, ini pertanyaan yang sebenarnya sangat bagus ya gitu ya. Kita ingat ya, sebenarnya suatu syair yang dibuat oleh Abu Ali Muhammad Al-Hakami ya. Siapa itu? Hayo, dia kenal nggak Abu Ali Muhammad Al-Hakam? Atau Abu Nawas yang kita kenal ya? Ya, Abu Nawas ya, saya kenal. Ya, nah itu nama aslinya. Kalau nggak ada tahu nggak apa-apa ya, itu belajar dari sirah. Baik, itu menjelaskan ya. Oh Tuhan, aku bukanlah ahli surga, namun aku takut masuk neraka gitu ya. Baik, kita tidak perlu jelaskan syairnya. Nah, sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, apa sih, bagaimana sih kita berbicara, bagaimana kita beribadah dengan ikhlas ya. Berbicara ikhlas ini antara hamba dan Allah yang maha tahu ya. Jadi kalau kita mau menjelaskan secara hakikat dan secara harfiah sulit ya. Namun kita bisa melihat ketentuan seperti ini ya. Ya. Salah satu konsep ibadah ya, salah satu konsep ibadah yang dia terapkan kalau dia ikhlas karena Allah, apa kata Allah? Innas sholata tanha anil fahsya'i munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya iwal munkar, perbuatan yang fahsya, yang keji dan munkar. Dalam ibadah lain, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala jelaskan untuk orang-orang beriman? Apa katanya? La'allakum tattaqun, agar kalian itu belajar lagi untuk bertakwa. Belajar lagi untuk dekat kepadaku. Dan apa jaminannya? Jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara ini ya. Jadi kalau kita lihat secara bagaimana konsep keikhlasan itu, kita lihat apakah dia menjalankan kuantitas ibadah itu melalui gerakan, kemudian dia terapkan ibadah sehari-hari, diterapkan pada aktivitasnya sehari-hari. Sholat, dia menjaga perbuatan sholatnya, tidak melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, melakukan hal-hal yang baik, kemudian banyak beramal. Berarti dia telah mengerjakan. Insya Allah dalam tafsir dia sudah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga itu berpuasa. Lalu pertanyaannya nih, ya, tapi dia beribadah karena takut kepada neraka dan ingin mengejar surga. Apakah ini salah? Semuanya ini tidak juga salah, tidak salah, karena memang begitu. Karena konsep ibadah itu untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi tidak tepat di sini satu, ya. Apa itu sahabat inspirasi? Nah, yang menjadi hal yang tidak tepat di sini apabila kita takut, ya, kita takut, namun kita terbesit bangga, terbesit sombong. Nah, itu malah menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya konsep orang-orang yang sekedar takut saja dengan neraka, namun dia tetap mengerjakan amal-amal keburukan, maka ia tidak dikatakan mengejar surga, tapi dia mengejar murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Jadi salah satu konsep ikhlas itu adalah bagaimana caranya kita menerapkan konsep ibadah pada kegiatan sehari-hari.
seperti yang saya bilang tadi, ibadah itu mencakup dari semua aktivitas yang melandaskan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, ya, kita mandi, kita sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Nah, untuk itulah di saat kita itu benar-benar ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita semangat itu bukan karena mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga harus mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang tepat. Makanya ada suatu kisah ya sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Ada salah satu para ulama yang nama itu adalah Syekh Abdul Aziz, dan Abdul Aziz ini kebetulan dia dari Baghdad, mohon maaf, Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh menjelaskan, ya, ini orang soleh ya. Jadi memang inilah kemuliaan orang soleh. Kadang-kadang malaikat itu dapat dilihat. Datang seorang malaikat kepadanya mengatakan, wahai Syekh, untuk apa kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara aku melihat namamu tercantum sebagai ahli neraka? Apa kata Syekh itu? Jawabannya apa? Aku hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah neraka atau surga itu bukanlah urusanku. Jikalau Allah menghendaki aku ke surga, tentunya itulah yang kuharapkan. Jikalau Allah menghendaki aku ke neraka, maka itulah ketentuanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala merubah namanya dari ahli neraka menjadi ahli surga. Jadi kesimpulannya apa dari kisah tersebut adalah, artinya adalah dapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para ulama mengajarkan doa ini agar kita senantiasa mendapatkan ridho dan dijadikan neraka itu takut kepada kita. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka, ya. Ya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka, ya, mohon maaf, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, demikian jawabannya untuk Bang Yoyo. Oke, baik. Ada Zahra di Surabaya ya. Assalamualaikum untuk Pak Ustadz dan Kakak US. Saya Zahra di Surabaya. Saya mau bertanya, gimana sih caranya agar Tuhan memberikan jodoh yang tepat kepada kita? Dan bagaimana caranya kita untuk mendegarkan hati untuk tetap tenang dalam menghadapi ujian Tuhan? Apalagi kalau kita sholat kan kadang iman kita suka naik turun. Ini bagaimana cara mengatasi hal ini semuanya? Gitu katanya. Kita Wilia lagunya ya, keyakinan hati, nanti kita putarin. Oke, Bang Munir. Baik, pertanyaannya. Apakah jodoh itu berlandaskan ibadah? Jelas ya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Jadi berkaitan ya. Nah, lalu bagaimana sih cara kita ingin mendapatkan jodoh yang terbaik? Jelas. Di sini Rasulullah SAW itu memberikan rambu-rambu, ya, rambu-rambu. Namun hal yang paling penting adalah untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk perempuan carilah dua kriteria laki-laki sebagai berikut ini, ya. Apa itu? Apabila kalian mencintai seorang laki-laki, maka pilihlah kedua ini. Yang pertama, akhlaknya, dan yang kedua adalah agamanya. Yang baik mana? Banyak orang yang berakhlak tapi dia tidak mengenal agamanya. Banyak orang yang berakhlak tapi dia enggan untuk mempelajari agama tersebut. Tapi pilihlah agamanya, karena agama mencakup semuanya. Karena mustahil orang yang benar-benar mencintai agamanya namun dia berakhlak, dia tidak berakhlak. Nah, sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada. Yang kedua adalah
senantiasa menjalankan apa-apa yang menjadi rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tabiat wanita itu apa? Tabiat wanita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga aurat. Kemudian juga jangan sering banyak keluar rumah, ya. Jangan sering banyak keluar rumah karena wanita itu lebih khususnya itu di rumah. Dijelaskan dalam surah Al-Ahzab bahwa waqorna fi buyutikunna, ya, bahwa perempuan itu di buyutikun, di rumah, ya. Jadi perempuan itu di rumah. Dan juga yang kedua adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun tidak masalah misalnya kita mengagumi, ya, mencari atau seperti apa, karena jodoh itu bagian dari ikhtiar, masuk ketentuan yang berdasarkan pada ikhtiar manusia, masuk pada qadha dalam bahasanya, ya. Baik, bagaimana sih kita menjalankan ujian tersebut, sementara kita menjalankan ujian itu kadang-kadang naik turun, untuk sholat saja naik turun. Kita itu memperbanyak memohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang membuat iman kita turun itu siapa? Yaitu setan, bisikan setan. Ingat ya ayat yang saya baca tadi, ya, allazi yuwaswisu fi sudurin rinnas, itu kerjaan setan, itu membisikkan was-was ke dalam dada manusia. Banyak-banyaklah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita iman kita turun, perbanyaklah mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim untuk menjalankan semua aktivitas-aktivitas kita, ya, aktivitas-aktivitas kita. Dan yakin kepada Allah, ya. Jadi kuncinya itu yakin kepada Allah. Apalagi dalam sholat, yakin kepada Allah. Karena orang-orang yang diakui oleh Allah itu beriman itu apa? Ayo apa? Nah, sahabat inspirasi, orang-orang yang diakui oleh Allah itu beriman itu adalah orang-orang yang bisa menjalankan ujian tersebut dan menerima lapang dada ujian tersebut, ya, tersebut. Makanya dalam surah Al-Ankabut, ya, Allah jelaskan, ya, apakah kalian akan mengatakan, ya, kalian ini beriman sebelum kami akan menguji kamu terlebih dahulu? Artinya apa? Keimanan tersebut belum ada apa-apanya sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Anggap saja ujian itu tanda sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebankan untukmu, untuk hambanya, dari sesuatu yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Dan tidak ada seseorang yang dikatakan oleh Allah beriman sebelum dia diuji, ya. Dan kunci orang-orang yang lolos dengan ujian, Allah Subhanahu wa taala ganjar dia dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yakin, tetap optimis menjalani kehidupan, dan banyak-banyaklah mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk jawaban pertanyaannya dari saudari Zahra di Surabaya, Jawa Timur. Oke, baik. Ada Mbak Desi yang ada di Jakarta Selatan, ya. Saya mau bertanya, bagaimana sih agar kita bisa menjaga lisan? Karena kita tahu di dalam Islam kan banyak pantangan-pantangan yang nggak boleh diucapkan. Nah, agar tetap lisan kita ini bagus, apa sih tipsnya agar kita mampu menahan cacian dari orang dan agar kita tidak membalasnya? Karena kan kita sebagai manusia mudah tergoda. Ya, silakan Mas Munir. Baik, untuk Mbak Desi di Jakarta, ya, pertanyaannya bagaimana kita menjaga lisan, ya, dan tips-tipsnya seperti apa? Baik, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memperingati, ya, dosa lisan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan itu semuanya berasal dari lisan, ya. Di antaranya surah Al-Humazah. Tapi kan itu pengumpat, Munir. Iya, pengumpat, tapi kan dari lidah, ya, dari lidah. Ya. Kemudian mana lagi? Dari
surah Al-Hujurat di ayat yang ke-12 yang menjelaskan tentang pergunjingan dan prasangka hambanya. Itu apa? Itu berbicara tentang berbahayanya lisan. Ada pepatah yang mengatakan begini ya, bahwa lidah itu lebih tajam dari mata pisau. Jelas ya, lisan itu dapat menyakiti melebihi dari terlukanya karena benda tajam. Baik, bagaimana tipsnya? Dalam hadis secara garis bawahi untuk poin pertama ya, dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, basahilah lidahmu dengan memperbanyak zikrullah. Artinya berusahalah untuk memperbanyak ucapan kita, apalagi dalam kesenangan, dalam lamunan. Jangan mikir-mikir yang lain. Mikir apa? Ya, banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat surah Al-Ahzab di ayat yang ke 40 ya. Apa kata Allah itu? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah. Nah, kita lanjutkan di izkurullah ya. Orang-orang yang beriman itu uzkurullah, banyak-banyak mengingat Allah. Kapan? Ya. Kapan? Zikru apa? Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikran katsira. Ya. Yaitu orang-orang yang beriman itu banyak mengingat Allah, banyak ya, dengan banyak. Artinya tanpa kenal ya. Terus kapan lagi? Wasabbihuhu bukrata wa asila di ayat yang ke-42-nya, setiap pagi dan juga petang. Nah, di poin pertama itu apa? Rasulullah mengajarkan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan saya masak. Tapi kan saya sekolah, saya kuliah. Bagaimana mau mengingat Allah? Siapa bilang mengingat Allah itu harus banyak-banyak membaca Al-Quran, banyak-banyak membaca hadis? Tidak. Zikir ini secara umumnya. Sebagai hal yang paling kecil adalah dalam kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi sulit, biasakan. Nah, biasakan. Karena orang-orang beriman itu begitu, ya, biasakan. Nah, jadi itu poin pertama. Jadi poin pertama adalah banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin kedua, nah, karena zaman ini dalam modernisasi, untuk itulah Rasulullah itu menegur kita, menegaskan kita dalam sebuah hadis, setiap orang itu tergantung pada dengan siapa dia berteman. Kalau sahabat inspirasi ingin menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang berwawasan luas, beriman kepada Allah, maka usahakan mencari teman pergaulan itu adalah orang-orang yang tidak mengajarkan kita untuk berbuat aniaya, tidak berbuat keji, dan menghindari, bukan jauhi tapi menghindari, ya, menghindari keadaan seperti itu. Jadi yang pertama, carilah teman-teman pergaulan. Karena apa Munir? Karena teman itulah yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Loh, masa sih Munir? Iya dong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah itu menjanjikan sebuah perlindungan di yaumil mahsyar nanti. Apa perlindungannya? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, kemudian dia mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, itu akan mendapatkan lindungan. Nah, dan yang ketiga apa? Dan yang ketiga, kita ambil 3 ya. Yang ketiga itu perbanyaklah kita, ya. Perbanyaklah kita mengikuti majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu, ya. Majelis-majelis ilmu, ya. Jadi usahakan, walaupun tidak bisa setiap hari, tapi saya banyak aktivitas, lihat di HP ini canggih, dengarkan misalnya ceramah dari Ustaz Firdaus misal contohnya, ya. Atau ada ya, nanti di subscribe kalau ada ya, gitu ya. Baik, sahabat inspirasi misalnya ya, Abdul Somad misalnya, LCMA, Adi Hidayat, perbanyaklah begitu. Dengan begitu wawasan kita makin luas dan kita pun terhindar dari kata-kata
kata-kata kotor ya. Dan perbanyaklah sahabat inspirasi memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan menghindari sesuatu yang mengajak kita berbuat keji dan munkar. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, demikian jawabannya dari Desi, Jakarta. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah yang terbersit di dalam hati sahabat? Bahwa malaikat itu apa? Iya, malaikat itu adalah suatu makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang memang tidak dapat dilihat oleh mata. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keistimewaan, dan juga para anbiya dan juga para rasul yang dapat melihat malaikat, yaitu suatu makhluk yang tak kasat mata ini. Tapi jangan salah, sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengistimewakan malaikat lebih pada makhluk pada umumnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja menciptakan malaikat untuk mengemban misi ataupun tugas yang maha berat. Tugas-tugas ini Allah Subhanahu wa ta'ala emban kepada seluruh para malaikat secara umum, baik dalam urusan dunia ataupun dalam kepentingan manusia. Misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat untuk mengemban atau mengurusin dunia. Misalnya, menurunkan rezeki, menurunkan hujan, menumbuhkan tanam-tanaman, mengatur planet ataupun tata surya kita ini dan sebagainya. Dan juga mengurus kebutuhan para manusia, misalnya mencatat amal, kemudian juga memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa, memberikan tasbihnya malaikat untuk manusia, dan sebagainya. Sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu agung dan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ciptaannya, yaitu para malaikat, untuk membantu dalam keperluan dan juga bantu menguruskan dunia. Tapi ini bukan dijadikan suatu perdebatan atau dijadikan suatu pemikiran. Mengapa ya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dapat mengurusi dirinya sendiri atau tidak dapat mengurusi dunia? Apabila terbersit pemikiran hal seperti ini, maka buanglah jauh-jauh. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu melainkan memiliki hikmah dan menjadi suatu teguran dan menjadi suatu tafakuran untuk kita semua, untuk agar senantiasa memuji akan kebesarannya. Sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat untuk mengurusi dunia dan mengurusi kebutuhan manusia di antaranya, agar menunjukkan kemahabesarannya dan agar menunjukkan bahwa Allah itu adalah Al-Malik, yaitu yang Maha Raja, yang tidak dapat ditandingi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para malaikat untuk menjadikan tunjangan-tunjangan kehidupan bagi para manusia. Mungkin manusia itu tersebut banyak berbuat dosa, ataupun manusia itu sendiri pun lalai dalam tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah itu Maha tahu yang tidak kita ketahui. Oleh karena itu, Allah jadikan malaikat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagi hambanya. Coba bayangkan, wahai sahabat yang beriman, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan malaikat, yaitu sebagai perantara memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin selama taubat kita pun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu memiliki kedua kecenderungan. Tidak ada suatu manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan ia dari dosa, melainkan para anbiya dan juga mursalin. Yang lainnya, kebanyakan manusia tersebut melampaui batas. Nah, justru dengan perannya para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka untuk bertasbih, untuk banyak bertasbih, untuk membantu para hamba-hamba yang lalai tasbihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bantu beristighfar dan yang lainnya. Subhanallah, Maha suci Allah dengan kemahaagungan dan dengan kemahabesaran-Mu, ya Allah. Sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kestabilan alam semesta. Karena perlu diingat, selain kestabilan alam semesta itu yang dapat kita lihat secara kasat mata, yaitu adalah gunung, ya, mungkin langit, mungkin juga tiang-tiang dunia yang tak dapat kita lihat. Ternyata para malaikat juga ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kestabilan seluruh alam semesta ini. Niscaya apabila tanpa peran malaikat, maka alam pun akan menjerit atas dosa-dosa kita. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Alam pun akan berusaha mengaduh dan mengeluh kepada Allah karena tak tahan dengan perbuatan jahil tangan-tangan para hambanya. Dan bahkan alam itu pun tidak dapat berdiri selama ribuan miliar tahun, melainkan peranan para malaikat yang berusaha menenangkan alam ini dan mentasbihkan alam ini agar senantiasa alam ini agar bisa berdiri kokoh dan dapat memberikan manfaat dan dapat ditinggali oleh seluruh hamba-hambanya yang beriman. Sahabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tafakurilah ini, berikanlah suatu hal yang dapat membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para malaikat tersebut dari cahaya. Cahaya yang mana? Hanya Allah yang Maha tahu. Oleh karena itu, jadikanlah suatu penciptaan malaikat ini adalah suatu hal yang membuat kita makin bertakwa dan makin kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Alamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyatakan, ketika perkara dosa itu dilakukan, ia dosa akan mencabut nikmatnya ketaatan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu jatuh dalam kebengisan hati dan perangainya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh hati ini mempunyai momen untuk menyambut dan meninggalkan ketaatan. Jika ia sedang semangat menyambut ketaatan, ambillah berbagai amalan sunnah. Jika dia meninggalkan tidak sedang bersemangat menyambut ketaatan, maka tetaplah terikat dengan yang fardu.
melintasi formasi pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masuklah kita di segmen terakhir sahabat inspirasi di acara Senada dan Sigma di kesempatan malam hari ini. Sahabat inspirasi, dimanapun Anda berada, untuk apa kita ibadah? Sama pertanyaannya dengan apakah kita pernah melihat sholat? Seperti apa sih penjelasan? Apakah kita pernah melihat sholat dan untuk siapa kita ibadah? Apakah ini semua dikategorikan karena iman atau karena dasar naik dan turunnya iman? Penjelasan berikut akan menutup perjumpaan kita di malam hari ini. Pada Mas Munir, waktu dan tempat saya persilahkan. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berikan suatu memberikan satu jaminan. Apa jaminannya? Yaitu kenikmatan, diberikan yang terbaik itu adalah surga. Pun Allah Subhanahu wa taala juga meminta haknya. Ibadah itu merupakan hak Allah terhadap hambanya, dan hak hambanya adalah memohon ampun dan meminta segala sesuatu, ya, meminta segala sesuatu kepada Allah Subhanahu. Sahabat inspirasi, jikalau ingin mengenal Allah, ya, maka kenali Allah dengan banyaknya beribadah. Sebutlah nama Allah pun sahabat inspirasi berada. Ya, apapun kegiatan Anda, seperti apapun kegiatan Anda, peloporilah, ya, sebutlah nama Allah. Ya. Dalam hadis menjelaskan bahwa barang siapa yang tidak mengucapkan Bismillah, ya, maka tertolak. Artinya dilandasi Bismillah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi. Kemana lagi sih kita akan pergi? Ya pasti akan kedua tempat sahabat inspirasi, ke neraka atau ke surga. Kalau ke neraka berarti itu murkanya Allah Subhanahu. Kalau ke surga berarti diridho, itu adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Nah, itu pasti tepat. Jadi ibadah kepada Allah itu adalah hak prerogatif Allah untuk hambanya, ya. Jadi bagaimana sih kita itu bisa tingkatkan kuantitas keilmuan kita kepada Allah dan bahkan memahami Allah secara hakikat harfi, dan di dalam hati kalau kita pun enggan untuk menjalankan ibadah dan menyertakan Allah dalam apapun kegiatan Anda. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat, ada pertanyaan, ya. Tapi hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Apabila engkau tidak dapat melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan. Allah Subhanahu wa taala bukanlah wujud yang bisa kita sama-samakan. Kalau kita ini yakin kepada Allah, maka rasakanlah kehadiran Allah di dalam hatimu. Karena banyak orang-orang yang beribadah hanya beribadah tapi tidak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara menghilangkan semua hal sendagurau mengenai duniawi. Hilangkan semuanya itu. Maka berikanlah waktumu hanyalah untuk Allah Subhanahu. Berikanlah waktu kesendirianmu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para sahabat inspirasi banyak menyediakan waktu untuk pasangannya, untuk istrinya, untuk anaknya, untuk orang tuanya, lalu kapankah lagi sahabat inspirasi memberikan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Ingat, Allah memerlukan waktu hambanya untuk berdua saja dan untuk mengadu semua perihal-perihal yang terjadi pada kehidupannya. Itu bukan Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat sebagaimana manjanya hambanya kepadaku, dan Allah ingin melihat sebagaimana ridhonya
Allah kepada hambanya dan juga sebagaimana di mata hambaku. Sahabat inspirasi dimanapun sahabat berada, tidak ada sesuatu pun yang kita capai dan yang kita gapai melainkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melalui ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan diberikan ganjaran surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai tak terbatas. Di sana tidak ada lagi larangan, namun semuanya serba boleh. Dunia merupakan ujian. Maka apabila sahabat inspirasi terlena dengan dunia, berarti tanda tidak lolos dengan keimanannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kajian tadi, maka berakhir pula pertemuan kita di kesempatan malam hari ini. Sahabat inspirasi yang saya sayangi, dimanapun Anda berada, semoga kajian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini mendapatkan manfaat dan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Firdaus beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa tetap baca doa ketika Anda mau beristirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian suka ngomongin orang, menggibah, mana paten? Kayak kami lah. Penyiar lah. Putarin lagu banyak-banyak, ngomong ada faktanya. Terkenal lagi. Nah kalian apa? Kerjaannya ngomongin orang, ngibah, nggak ada faktanya. Harusnya ada fakta dong kalau mau ngomongin orang. Kayak kami, kalau ngomong selalu ada faktanya. Dapat dosa lagi, rugi.